Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin. Mari kajian kita hari ini kita melanjutkan kajian di hari yang lampau, kajian tafsir, agar pemahaman pengetahuan kita tentang kandungan Quran semakin mengerti, semakin paham apa yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ayat ke-21 dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utaiki ayat fa innama alaikal balag iku qoblal amri sadurunge den perintah bil kita iklan perang. Jadi Rasulullah selama di Mekah itu belum diperintah untuk berperang. Jadi kalau dicemooh oleh orang-orang kafir, ya jawabannya saya yang diperintah untuk tabligh, untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada dia, dan atau mungkin jawabannya nanti sendiri akan merasakan setelah meninggal dunia. Dan di Madinah pun awalnya juga belum diperintah berperang. Nah, ini salah satunya di Ali Imran ini jawabannya wa la qabla amri bil kita wa inama alaikal balagh innal ladin satu ngakeh ka ya pungkang kubur bi adil kawan berapa ayat iku Allah wa yatluna lan mateni sopal ladina wa bi qiraat muqatil tegese mateni sopal ladina annabi yang benar bi wal haqqin kelantan benar. Jadi orang-orang dulu terutama ya, orang-orang sebelum zaman Rasulullah itu para umatnya, umat Nabi itu ada yang membunuh para nabi, membunuhnya dengan jalan yang salah, maksudnya tidak diperintahkan. Masa nabi diperintah dibunuh ya, tapi karena dia diberikan tabligh tidak cocok, akibatnya nabinya dibunuh. Jadi orang itu biasanya kalau diberikan kebaikan kan biasanya ya rata-rata tidak cocok kebanyakan ya, karena kadang-kadang itu mungkin bertentangan dengan budaya yang sudah terjadi di masyarakat atau ingin dirubah, kan tidak mau biasanya. Ya budaya itu sudah mendarah daging, walaupun kalau ditinjau secara agama mungkin ada yang tidak benar ya, tapi ada yang mungkin diubah bisa menjadi tidak salah, tidak bertentangan dengan agama. Wa yaquluna lan mateni sapa alladzina ya'muruna kang perintah sapa bil haq bil qistilati bil adli kan wa nasi minan nasi manusa wa hum mutai alladzina yaqtulu alladzina fi ayatillahi wa atun nabiyyin wa yaqtuluna alladzina iku ayahudu wong Yahudi, terutama Yahudi bukan zaman Rasulullah. Kalau Yahudi zaman Rasulullah kan Yahudi pengikut ya, pengikut yang dulu-dulu ya. Kalau zaman itu Yahudi bukan langsung menerima kitab Taurat pada, tapi kitab Tauratnya kan diterima pada zaman Nabi Musa. Tapi dan seterusnya kan ada, cuma sudah ada perubahan ya, sebagian kandungan dalam Taurat itu orang-orang Yahudi. Ruyanam qadalu salasatan wa arbina nabiyan. Ruyatan annam. Apa annam sa'aladina. Uta Yahudi
iku qatal matan sapa salah satu ing telu wa arba'in tahun apa nabi. Jadi membunuh di sini disebutkan 43 nabi. Ya mungkin ya tidak dalam satu kurun ya, beberapa tahun, mungkin beberapa puluh tahun. Atau mungkin beberapa ratus tahun. Banyak nabi yang dibunuh, dibantai ya. Dibunuhnya itu bukan ya rata-rata membunuhnya mungkin dalam ini diculik atau apa ya, atau mungkin perangan atau apa, cuma kemungkinan kan juga kalah ya. Hasil dari sudut jumlahnya. Fanahahu mongko nyegah ing salasa sapa mi'atun wasabuna. Wong 100 lebih 60 min ubatinya boro-boro ahli ibadahi alladzina. Jadi yang 43 dibunuh, orang yang menghalangi. Yang menghalangi itu kira-kira jumlahnya 170. Ini orang-orang pengikut orang 43 ya. Misalkan kalau nabi gitu 43, pengikutnya ya kira-kira ulama gitu ya. Ulamanya kalau udah manusia sahabatnya ya. Nah, itu juga dibunuh. Jadi nabinya dibunuh, yang menghalangi juga dibunuh. Ya karena semua ajaran kebaikan kan rata-rata ditolak ya. Biasanya ya, tapi ada pengikutnya. Tapi pengikutnya biasanya tidak banyak ya. Islam pun awalnya juga rata tolak, lama-lama baru karena jumlahnya semakin banyak, akibatnya ya penolakannya itu pada masa itu hanya mungkin sebatas mengucapkan, bukan berperang kalau sudah kalah ya. Faqataluhum mongko mateni sapa alladzina hum ing mi'atun wa sab'un min yaum dinane ya dipateni wong 40 nanti ya kira-kira pembunuhnya bersamaan, karena menghalangi orang 43, maka mau tidak mau ya orang yang 170 ini juga ikut terbunuh juga ya, bersamaan. Mungkin kalau dalam perangan ya bersamaan dalam perangannya. Fabashirhum mongko mbungau sira ing alladzina yafurun. Aklimhum tegese merono sira ing alladzina yafurun. Bi adabin alimin kang larake mulen kang lah. Tadi wadikul bisyarah utai menyebut lafaz fabashirhum iku tahakumun keguyubihim kelawan alladzina. Maksudnya masa orang yang berbuat jahat, orang yang disiksa kok misalkan berikan hadiah kok dengan jelek, ini maksudnya menghina ya. Apa sirum bi'adab, biasanya orang memberikan hadiah atau kabar gembira kan dengan hadiah yang positif, tapi ini hadiah negatif ya. Misalkan jebloskan, berikan pelajaran, masukkan penjara, kira-kira begitu ya. Ataukah berikan pelajaran dengan apa yang kira-kira tidak disukai ya. Maka kalimat itu aslinya bukan menyenangkan, tapi asli secara bahasa fabashir itu artinya kan memberikan kabar gembira atau berbunga, menyenangkan, tapi sejatinya hanya tidak menyenangkan, dengan siksa kok menyenangkan ya. Wataqalan lan malbu manjing apa alfa'u fi khobari in. Tadi fabashirhum kon fa'e. Tadi fa ada di khobarnya lafaz in ya. Inna ya. Naladin yang burun tadi fabashirhum ya. Li sibhi ismiha
al-mausuli. Krana oleh nyerupani isimi in al-mausuli kang dadi mausul bisa dikang. Jadi inna masuk di lafadz mausul isim mausul. Sepertinya ini itu insartiyah ya. Makanya khobarnya diberikan fa seperti hanya jawab sebagaimana jawab yang ada fa-nya. Ini karena apa ya? Karena Quran itu kan wahyu Allah, makanya si mufasir ya apapun ya kalimat itu dibenarkan maka ditasiri supaya cocok dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau mungkin orang biasa kitab mungkin beda lagi ya komentarnya orang yang mengomentari. Ulaika uta mangkon alladzina iku alladzina wong akeh kang lebur batat apa amalhum belum alad. Orang-orang itu orang yang kufur, orang membunuh para nabi, itu orang-orang yang ya hangus kebaikannya. Amal dalam amal positif ya. Kalau amal negatif ya tetap ada ya, amal positifnya hilang. Ayat kesema barang amilu kang nglakoni sapa alladzina min kharijing kasata wasilatirahim. Kaya dene sedekah dan silaturahim. Menyambung sanak famili. Fitunya dunya wal akhirat. Kalau tidak tahu kawilang-wilang wujud biar kelan amal li atami salate amal. Salahnya salah satunya diterimanya amal itu kan orang mukmin. Nabi dibunuh kan sudah bukan orang mukmin ya, dan orang kafir ya. Wa malahum ora ono kudu alladzina wa malahum lan ora ono kudu alladzina min nasi utai berwong kang nulungai tekejongkannya min adabi saking siksa ya. Jadi segala amal perbuatannya hangus gara-gara membunuh para nabi, gara-gara nabi dibunuh secara tidak benar ya. Alam taro apa ta ningali sapa ora ningali sapa tandur tegese ora ningali ila di man nasib utuh kanthi bareng sapa ladin nasiban bagian khatm minal kitab atau roti kitab rot ya dauna hale ngaden yud'auna hatin aja sapa alladzina alonte yud'auna dan har ila kitab saya kitab. Apa kamu tidak melihat ya orang-orang ini khususnya masih membicarakan orang Yahudi ini terutama di masa Rasulullah atau mungkin juga zaman dahulu ya kan kini disebutkan orang yang diberikan kitab, maksudnya orang Yahudi kan punya kitab ya, kitab Taurat. Baik yang awal sejak zaman Nabi Musa sampai Yahudi di masa Rasulullah kan tetap menggunakan kitab Taurat ya. Diajak untuk ya mengikuti kitab Al-Quran. Al-Quran itu kan sama dengan Taurat isinya, terutama di masalah tauhid ya. Kalau di masalah syariat mungkin saja ada perbedaan. Kalau tauhid sama. Liyaku mabainahum sebab ngukumi utawa gawe hukum kitabullah Quran bain antarane alladzina. Sumaya ta'ala mungkon nuli mengu sapa alladzina. Sumaya ta'ala mungkon mengu fadikun pantan sakola. Ayan majnun dalam hati sudah tidak mau mengikuti musyawarah atau mungkin perkumpulan di Rasulullah ya Ta'ala. Di sini ditafsiri tidak mau mendekat kepada Rasulullah, tidak mau bermusyawarah dengan Rasulullah ya. Wahum itu wa utawi farikon sebagian tadi sebentar Yahudi muridun mengingon dalam hati menjauh. Walaupun dekat dalam hatinya jauh tidak mau mengikuti hukum yang terkandung dalam Al-Quran.
angkobuli hukmihi, saking nerima hukumnya kita. Tadi tidak mau nerima hukum yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya mengo di sini ya, muridun itu. Nazalat murun fil Yahudi zana minhu isnan ya nazalat murun fil Yahudi ndamet wong Yahudi zana kang zina minhu sang Yahudi sapa isnani wong loro. Maksudnya dua ini laki wanita ya, bukan kasusnya dua zina, tapi satu isnani dua laki dan perempuan. Fataka kamu mau njaluk hukum sapa Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berzina dia minta kepada Nabi, dia mengaku berzina. Memang kalau pada masa itu kan orang setelah berbuat jelek itu kan minta hukum itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi dia minta hukum bagaimana hukumnya. Ini mungkin selain itu juga mungkin ngetes Rasul bagaimana sih hukumnya kan gitu ya. Yang dalam Al-Quran dengan di Taurat beda benda gitu ya. Fataka kamu ilan Nabi, maka dia minta hukum. Karena zaman dulu kan masih tradisional, kalau sekarang kan semuanya serba sendiri-sendiri, dipisah sendiri-sendiri. Kali ini kan campur ya, hukum macam-macam ya, karena juga Nabi ya, semuanya oleh Nabi ya. Fakakama alaihima birrojmi, maka ngukumi soal alaihima ansi-senani birrojmi kalan dan ranjam. Jadi dilempar batu sampai meninggal, itu rojam. Tapi keinginannya hanya dijilid ya, dengan kayu gitu kan, tidak dengan batu. Ini kan dilempar dengan batu, tapi tidak dengan kayu disepeti ya, ditampari dengan kayu, tidak ya. Fa'abau mongkon nolak nyegah sapa Yahudi faji'a mongkon apa bidaulat Taurat. Maka waktu mau dan apa bidaulat untuk membuktikan hukum Rasulullah ini yang dari Al-Quran ini bertentangan apa enggak dengan yang ada dalam Taurat. Jadi kedua kitab disandingkan, ternyata fawujida fiha mongko den temu apa hukum rajam via indam Taurat. Nah, karena sudah ada maka tetap memenang rajam. Tapi orang Yahudi walau itu tetap dia tidak suka. Faruji mangkot rajam isnani fawotobu mongko muring-muring bendu ya. Karena tidak suka, karena mungkin asalnya hukum itu oleh tokoh-tokoh Yahudi tidak tunjukkan mungkin kepada masyarakat luas. Banyak yang tidak tahu ya. Setelah ditunjukkan, ternyata dicari dalam kitab Taurat apakah ada kandungan yang menyebutkan, tidak, ternyata ada. Tetapi walaupun begitu tetap dia marah-marah karena mungkin selama itu tidak pernah dilaksanakan hukum rajam bagi pezina ya, hanya hukum jilid ya, mungkin ya. Dalika tawalli wal irad uta mengkono mingu menjauh dalam hati, tidak mau menerima hukum yang ada dalam kandungan Al-Quran, juga tidak mau berkumpul mengikuti majelis Rasulullah. Jadi dua ya, hukum tidak diterima, juga tidak mau dialog dengan Rasulullah. Dari dua, tidak mau dengan Rasulullah dan tidak mau Al-Qur'annya. Iku biannahum kelan sak temene Yahudi kalu. Iku biannahum sak temene Yahudi kalu maca sapa Yahudi bisa kolim sapa Yahudi. Mengapa kok dia berani mengatakan semacam itu? Tawali dan irad tidak mau berdialog dengan Rasulullah, tidak mau menggunakan hukum yang ada dalam Al-Quran karena dia sudah keyakinan dalam hatinya lantamasa naru illa yamadudan lantamasa onang nani engnas
lantas masa ulang nek ing kita ing ingsun apa anar geni ilah yang kita berbuat amatin kanten milah kanten pentokake ai arba'in tegese petang apa yauman dinane muda ibadati mudata ibadati abaihim mangsane oleh nyembah pira-pira bapakne Yahudi. Karena di zaman Rasulullah ya, di zaman Nabi Musa itu setelah pada waktu Nabi Musa menerima wahyu ke Gunung Tur ya, itu kan sekitar 40 hari. Nah itu ada sebagian orang-orang Yahudi yang terpengaruh oleh Musa Samiri ya, itu disuruh menyembah berhala yang terbuat dari emas ya. Nah itu sekitar 40 hari. Makanya anggapan dia orang Yahudi itu nantinya disiksa hanya 40 hari. Setelah itu bebas. Karena apa? Orang-orang yang musyrik itu hukumannya kan dibunuh. Jadi yang menjalankan musyrik dibunuh oleh orang-orang yang tidak musyrik ya. Akibatnya dipercaya oleh orang-orang Yahudi hanya 40 hari. Summa tazulu anu arba'ina yauman muddata ibadati abaihim alijlah. Jadi selama menyembah berhala, menyembah berhala berupa sapi, lembu yang terbuat dari emas. Suma tazulu mongko nuli ilang apa nar saking ya. Kemudian dalam hati sudah tidak disiksa, hanya ini dugaan, ini kepercayaan, ini keyakinan orang-orang Yahudi. Penjelasan itu tidak ada ya. Yang ada memang pada masa itu untuk menghapus dosa orang yang menyembah itu dibunuh. Jadi orang yang musyrik selama 40 hari supaya diterima itu dibunuh. Yang membunuh itu yang bukan musyrik. Jadi itu itu anggapan dari orang-orang yang hidup, orang-orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah. Makanya anggapan dia hanya selama 40 hari. Warahum lan bujuk ing Yahudi fitini agama Yahudi mutak nukol itu apa mapan kan ono sapa itu yang tahu. Dalam arti anggapan itu dia tertipu atau jawaban itu gak ada. Lah dia kalau menjawab itu ya mengada-ada ya, mengada-ada supaya orang-orang ya tidak terpengaruh untuk mengikuti ajaran Rasulullah kan gitu ya. Maka dia antara-antara ilayam atau warahum fit padahal sebenarnya yang warahum fitim maka tahu. Padahal dia itu argumentasi itu adalah dibuat-buat, bukan sesungguhnya ada dalam Taurat. Mengkolim bidalik ya. Itu lantam masana ya, tadi. Fakaifa mau kaya halhum utawi tingkae Yahudi. Kita jama harikan ngobrol lagi sapa ingsun ing Yahudi liyau mendana fi yaumdantina la raiba fi la raiba ora ning mamang sakama mamang fi ndame wa huwa iku yaumul kiamat ya. Ini kan jawaban dari Allah. Wa gharum fi makan. Orang Yahudi penipu, itu argumentasi yang dibuat. Kemudian untuk di akhir wafat kullu nafsin maka sabat. Ya nanti akan menerima apa yang dijalankan. Wafat kullu nafsin. Fa kaifa idza zaman milar. Kalau itu memang menipu argumentasi yang tidak wafat kullu nafsin, Allah akan memberikan amal perbuatannya ya sesuai dengan
yang realita. Kalau menipu ya dosa, diberikan dosa. Kalau baik ya baik. Wa wafiyat kullu nafsin. Fa kaifa halum, dan bagaimana ini dari Allah. Bagaimana ketika nanti dikumpulkan, digiring di hari kiamat, yang di situ tidak ada mamang lagi ya. Hari kiamat kan pasti ada. Huwa yaumul kiamat. Karena orang Yahudi juga percaya hari kiamat itu pasti ada. Cuma yang jadi masalah kan syariatnya itu ya beda ya. Itu yang dia menolak. Tapi kalau tentang hari kiamat dia juga yakin, tentang pembalasan dia juga yakin ya. Wa wafiyat kullu nafsin, dan semua apa yang dijalankan oleh manusia, kulun awawan min alkitab wa ghairin jazan ma kasabat jazaan kelawan waris barang kasabat kang lakoni apa awan amlang min khairin wasarin. Jadi semuanya akan dibalas oleh Allah, semua baik kebaikan maupun keburukan, tidak ada yang terlewatkan. Kalau dia berbohong, berdusta ya dustanya itu akan menjadi pemberat bagi dia ya. Karena setelah diberitahu malah dia membantah dengan argumentasi yang dibuat, dan harapannya argumentasi itu kan supaya orang yang belum terpengaruh tetap tidak terpengaruh gitu ya. Wa hum tenas annas ibla ilam uraten anyo, maksudnya manusia tidak akan dirugikan binak si hasanatin aw ziyadati kelan ngurangi kebagusan dan nambahi kejelekan, tidak menambah kejelekan dan mengurangi, tidak dianiaya, tidak dianiaya, tidak dirugikan ya, persis ya. Tapi kadang-kadang mungkin juga apa yang kita yakini baik mungkin saja ini ternyata tidak baik, mungkin karena kita tidak ikhlas, dan mungkin ya ini kan mungkin saja artinya ini semacam itu ya. Tapi yang jelas manusia di akhirat tidak akan dirugikan ya. Atau mungkin kelihatan jelek ternyata dimaafkan, mungkin saja itu, mungkin saja ya. Wa nazalan temurun ayat lama wata semangsane janji sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam umat kanjeng Nabi, maksudnya ya termasuk sahabatnya Nabi, muka Farisin keraton kerajaan Faris warumilan. Dulu memang ada kerajaan Faris ya, di zaman Nabi ada kerajaan Faris, Persia maksudnya, bukan Faris ya, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi pada masa itu ya. Tapi yang melegenda sampai sekarang kan utama yang Romawi ya, karena Romawi ini kan hilangnya kan sampai abad Masehi ya, buyarnya. Ketika Rasul berjanji akan bisa mengalahkan kerajaan Persia dan Romawi, justru orang Muslim sendiri yang jawab, tapi orang Muslim yang dalam tanda kutip terpaksa ya, faqala munafiqun hayata. Faqala munafiq, maka orang-orang munafik Islam tapi Islamnya munafik ini hayata atau banget apa mulka Farisin wa ini ya begini ya. Setelah Rasulullah di Madinah ini sudah ada kelompok munafik, karena kalau di Mekah itu kan rata-rata orangnya kalau Islam dan tidak gitu. Kalau di Madinah ada yang Islam, ada yang tetap kafir, ada yang munafik, karena dia tahu ternyata orang munafik itu walaupun masuknya tidak sungguh-sungguh kan tidak diperangi ya, tidak diperangi secara duniawi, dia diberlakukan seperti hukum Islam. Tidak kena diperangi dan tidak kena pajak, makanya dia masuk Islam tapi tidak
murni, tidak akan terpaksa ya, mungkin karena jumlahnya sudah sedikit karena kalau berperang dia kalah dan tahu kalau memang cirinya Rasul begitu bisa begitu ya, orang munafik tetap dibiarkan. Kul ngucap sapa sira Muhammad jeneng turunnya ayat kul Allahumma ya Allah do Allah malikal mulki kang ratoni keraton langit tuti paring jenengan tuti ya al muka ing keraton maning wong tasau kang ngarep-karepake sapa jenengan min khair saking makhlukna. Maksudnya ini kan orang munafik kan tidak percaya, orang Islam apalagi dia pada waktu dia perang Khandaq itu kan, itu sudah di dalam parit tidak bisa keluar, di dekat dengan orang-orang musyrik orang Mekah ya, itu malah orang-orang munafik tambah hatinya mungkin tidak cocok dengan perkataan Rasulullah. Nanti Rasulullah kan berkata nanti kita ini suatu saat akan mengalahkan kerajaan Persia, mengalahkan kerajaan Romawi. Tapi orang-orang munafik tidak percaya. Tapi jawab oleh Allah ketidakpercaya. Qul lahumma, katakan wahai Muhammad, Allahumma do Allah malikal mulk tu'til mulka man tu'til mulka man. Allah memberikan siapa saja yang memberikan kerajaan, memberikan sebagai penguasa kepada orang yang dikehendaki. Tidak disebutkan di sini menurut menurut akal manusia atau kebiasaan mustahil, tidak masalah. Pokoknya Allah akan memberi ya tetap bisa terlaksana, tetap bisa menang, tetap bisa menguasai. Watanziul mulka lan nyopot pecat sapa Allah al mulka memang tasau kang arepake sapa Allah. Jadi masih seperti kerajaan yang kuat kokoh. Kalau Allah akan melepaskan ya bisa saja. Walaupun mungkin gambaran kita sepertinya mustahil. Semua itu mungkin. Karena apa? Kalau kita lihat dari sejarah apa yang kita di masa kini, kehidupan di dunia ini kan berubah-ubah. Bahkan kadang negara yang dulu itu kuat sekarang mungkin tidak kuat. Yang negara asal lama bisa kuat ya, karena penduduk kan silih berganti ya. Dulu mungkin satu negara itu penduduknya tidak bisa bersatu. Mungkin yang bersatu malah penduduknya bercerai-berai, mungkin saja mungkin. Tapi kita yang mengharapkan supaya tidak terjadi masa ya penduduknya bersatu ya. Karena apa? Kalau kita melihat sejarah yang lampau, yang penduduk bercerai mesti akan jadi masalah. Waktu izulan ngumpulake utawa mulyake Allah, mulyake jenengan man ing wong tasau kang karo sapa nyempit yanyi ka bi itahi kan paring muluk. Dan Allah memuliakan, mengagungkan, meninggikan orang yang dikehendaki dengan memberikan kekuasaan. Waktu dilulan mesorake merendahkan mau tasakan meresake panjenengan. Apa yang dia kehendaki, orang punya jabatan, orang punya kedudukan ya akan dihinakan. Binasihi minum kelawan nyopot kerajaan misalkan apapun bisa. Biadika iku kelawan sifat kuasa dengan bikutrotika kelawan sifat kuasa panjenengan al khairu te kebagusan wasarulan qaul. Jadi semuanya ada di tangan jenengan, semuanya sesuai dengan kekuasaan panjenengan. Al khair wasar, baik orang yang asalnya hina bisa mulia, orang yang asalnya mulia bisa hina, orang yang asal diperintah bisa memerintah, orang yang asalnya memerintah mungkin saja bisa diperintah. Kalau tidak langsung mungkin saja keturunannya diperintah, tidak langsung mungkin saja itu ya. Karena yang mengatur manusia juga Allah. Ya Allah mengatur segalanya, menunjukkan kekuasaan Allah itu ya.
walaupun tanpa itu ya tetap terus menerus berkuasa. Kita hidup yang biasa-biasa tetap ada kekuasaan Allah. Seperti kita merasakan melihat matahari pagi, sore terbenam, pagi lagi, itu kan juga kekuasaan Allah. Yang mungkin barangkali tidak merasakan yang aneh biasa ya, karena sudah tiap hari, tapi juga kekuasaan Allah. Inna panjenengan ala kulli qadirun kuwasa. Segala sesuatu panjenengan berkuasa. Tuliju manjenengan kepanjenengan tudikul ngapa alaina bengi binahari endah. Nanti siang masuk malam. Maksudnya setelah siang terbenam menjadi malam. Tuliju manjenengan an-nahara. Beri tudikul ngapa nahar bila nanti asalnya malam jadi siang. Malam pagi terbit matahari. Siang terbenam jadi malam. Ya. Fatazitu mongkona kullu jan suci minhuma saking nahar lan lail. Nanti maksudnya kalau nahar bertambah, nahar tambah-tambah, tapi sekaligus juga berkurang. Asalnya pagi setelah kira-kira 12 jam. Tadi ini kan siang malam kalau dihitung dengan jam, ini kan belum menghitung jam. Kalau dihitung dengan jam kan 12 jam. Rata-rata 12 jam siang dan 12 jam malam. Tapi mungkin saja tidak begitu. Ini terutama yang rata itu kan daerah Khatulistiwa. Kalau di daerah kutub jelas beda. Jadi ini makanya di sini tidak disebutkan 12 siang. Kenapa? Kalau di daerah kutub hitungannya beda ya. Nah, karena di Khatulistiwa ya, hampir sama siang dan malam ya. Malam bertambah sekaligus berkurang gitu ya. Pagi kan mulai muncul tambah-tambah pagi. Selain kalau dihitung dari mulai pagi ya paginya tambah. Kalau dihitung mulai sore berarti ya berkurang gitu kan. Waktu rujuk ngata akan panjenengan al hayya ing hayang kang urip nang mati sing kal insani wa iri minun pati wal baik. Ini maksudnya menjadikan hal hidup dari hal yang mati, seperti hanya manusia dan burung dari mani, sperma, dari telur. Ini kan salah satu contoh ya, mungkin banyak tapi mungkin yang kelihatan dengan kasat mata ya. Dan banyak lagi semua hewan hidup ya asalnya dari benda mati ya. Ini yang mudah ya, contohnya. Waktu lumayan mata akan jenengan almati barang mati kan fati wal baik, seperti nutfah dan baik. Ya kalau diteliti walaupun sperma ya hidup, ada kehidupan ya. Telur juga ada kehidupan, tapi kalau secara serampangan, secara biasa ini kan sepertinya tidak kelihatan ada kehidupan ya. Baru kalau ditulis tanah alat yang canggih baru kelihatan ada kehidupan ya. Minal hayyi saking barang mati. Ya bisa manusia dari telur, telur dari manusia, kan dibalik ya. Tadi benda mati dari benda hidup juga dari benda mati ya. Manusia dari telur, manusia dari sperma, sperma juga dari manusia gitu ya. Wata juglang paran rezeki jenengan manu tasaukang kan begari kisah tanpa bilang. Ada manusia ini kalau kita lihat orang bisnis ya, yang muda kan misal orang bisnis ya, tidak hanya orang bisnis ya, orang bisnis. Ada orang yang bisnis itu memang walaupun juga dengan hal-hal yang dipelajari ya, tidak langsung tiba-tiba. Tapi ada orang tanda kutip bisnis itu mungkin pas pelanggannya baik, pas mungkin kalau dia pinjam uang ya membayarnya rutin aja. Kemudian dia sukses, ada yang begitu ya. Tapi ada pas orang bisnis itu pelanggannya banyak yang bermasalah. Kalau punya perusahaan sering rusak dan sebagainya. Mungkin saja kan kehidupan ini tidak pasti tadi ya. Ada yang sukses ya. Ada juga yang asal sukses malah bangkrut ya. Watajukum mantajul. Ada yang ini diberikan rezeki
tanpa hitungan. Rezeki bisa berupa uang ya, bisa berupa jabatan, bisa berupa ilmu dan lain sebagainya ya. Ada orang yang pandai, ada orang yang kaya, ada orang semacam-macam ya. Rizqan wasi'an, rezeki yang jembar. La takiti, ojo ngalap sapa muna al-kafir aulia. Ing kekasih. Dalam arti jangan orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir kekasih hubungannya bukan di sudut ini ya. Kalau orang di bisnis gak masalah, misalkan orang mukmin kerja di orang kafir dalam arti perusahaan kan tidak ada hubungan dengan keyakinan, tidak masalah ya. Yuwalihim yuwalluhum asiasian yuwallunahum asiasian sapa wong min ing wong kafir mindul mukmin mindul ayo gal salian. Jadi jangan kita menyukai dalam arti yang hubungan dengan keyakinan, bukan hanya sebatas kegiatan sosial. Kegiatan sosial tidak ada hubungan dengan agama. Waman utai wong liap kalagaya sama dalika maksudnya tawali asia-asian sangat menyukai tadi yuwalihim asia-asian sapa man ing wong kafir falaisa maka ora ana seman minau sa agama minau sing agak etinlah iku faisen. Kalau begitu nanti bisa-bisa orang itu tidak diperhitungkan dalam agamanya Allah. Ya bisa-bisa mungkin amal kebaikannya bermasalah ya. Karena sudah menganggap orang yang kafir tadi sangat disukai dalam sampai keyakinannya. Ini kan menyebabkan mengkhawatirkan keyakinan orang yang mukmin tidak tidak kokoh, bisa jadi munafik ini. Makanya jangan sampai begitu ya. Ini kan perlu hati-hati ya. Nah, bagaimana kalau orang mukmin kemudian bekerja di suatu perusahaan milik orang kafir tapi tidak boleh menjalankan agama yang dianut? Ya sebaiknya yang mencari yang boleh ya. Misalkan cari perusahaan yang sholat boleh, kemudian menjalankan puasa boleh, diusahakan karena kalau kita sebagai mukmin tapi tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah menjalankan syahadat, kan jadi masalah. Hanya statusnya sebagai orang mukmin yang menjalankan syahadat saja, kan khawatir di akhirat nanti bermasalah ya. Walaupun kita ya tidak tahu semuanya, kan Allah yang menentukan, tapi sebaiknya kan rukun Islam ya dijalankan kalau sebagai orang Islam ya. Ila anta takut jaba wedi sapa sira minhum. Ila anta takut wedi sapa sira minhum saking mena tukohkan wedi temenan. Jadi ya kecuali kita hanya takut kepada orang kafir dengan takut sesungguhnya ya. Dalam arti ya kalau asi-asian tadi dalam arti sampai melupakan keyakinan jadi masalah ya. Makanya ya jangan sampai. Makanya kalau bekerja usahakan walaupun non muslim ya, beda keyakinan dengan si pekerja, usahakan ya boleh menjalankan syariat tadi walaupun minimalis ya, jangan sampai tidak sama sekali ya. Masdaru tako itu hotel apa tukom tetap ayat takhofu makhofatan wedi dengan wedi yang sungguhnya falakum moko iku wenang mualatuhum bilisan. Jadi maksudnya kalau hanya sebatas mulut ya tidak masalah, bukan dunakopi. Kalau hati kan keyakinan ya berteman biasa gitu, tapi jangan sampai terpengaruh ke hati.
tadi. Makanya ini kan yang kadang-kadang yang jadi perdebatan, bagaimana kalau orang Muslim masuk gereja. Ini kan jadi masalah. Ada yang tidak apa-apa, ada yang mempermasalahkan. Yang jelas kalau kita tidak mendekat orang yang Muslim, ya kita tidak bisa. Orang dakwah itu ya supaya yang didakwai cocok dengan kita, isi yang kita dakwakan, ya kita mendekat ya. Kalau tidak mendekat ya tidak tahu bagaimana hukumnya. ya belum tahu hukumnya. Karena apa? Itu kan ada dua masalah. Orang yang dakwah ke situ itu orangnya terpengaruh dengan orang situ, atau orang situ terpengaruh ke dia. Kalau dia terpengaruh dengan orang yang didakwai, maka dia ada baik. Kalau yang didakwai terpengaruh dengan yang dakwah, ya baik. Kalau tidak sama sekali blank, ya tidak ada hukumnya ya. Ya yang didakwai tidak terpengaruh, pendakwaan juga ada ya. Tapi walau begitu ya ada yang mengatakan musyrik dan sebagainya. Ya memang kalau itu kan hubungannya dengan ijtihadiyah ya. Kalau ijtihadiyah itu ya beda, penafsiran yang ada dalam Quran bisa juga beda arti hadis yang menurut masing-masing ya, tidak saklek ya. Wala utai illa anta taku minhum tuqah iku qabla izatil Islam. Jadi ini terutama sebelum Islam merajalela atau sebelum Islam kuatnya, terutama zaman dahulu. Wajri biman wa fi baladin laisa qawiyan fiha wajilan umaku ilan takum fiman wa utaiman iku ibadatin laisa qawiyan fiha. Memang wa utaiman iku ibadah negara laisa kan ora ana man iku kuat fiha. Jadi ya ini bisa negara, bisa daerah ya. Sampai sekarang ya mungkin saja kalau kita ini misalkan sekolah di negara yang non muslim, ya mau tidak mau kita mengikuti. Tapi ya misalkan kita kuliah di negara, kadang-kadang waktu buka puasa ya di sana mungkin perkuliahan tetap ya, karena ya menurut sana kan kebiasaan beda. Kalau orang di muslim kan pas buka puasa ya ada makan gitu kan, berbuka sebentar gitu kan ya itu diperbolehkan ini karena kita bertempat di negara yang mayoritas non muslim, tidak masalah itu ya. Wa yuhadir menten sira wa yuhadirukum lan menten-menteni ing sira yuhadir menten sira sapa nafsau ing bendone Gusti Allah. Ayat wada tegese bendone ing sira. In walaitumuhum lamun asi-asian sira ing wong kafir. Jadi Allah ini ya menakuti kepada kita kalau kita ini asia-asia, menakuti dalam arti mungkin dengan ancaman siksa yang terima dan lain sebagainya ya. Wa ilallahi ma'aikusi Allah wa ilallahi alaikum ma'aikusi Allah al-masin qur'ani al-majid wa jazim mamasuk ing sira. Jadi ya kita sendiri harus takut dengan Allah dalam hati. Kalau kita menyukai non muslim sebatas ucapan, terutama hanya kalau kita ini mayoritas tempat tinggal kita non muslim ya, atau mungkin kita kerja di milik orang non muslim ya. Kalau kita menentang dipecatnya bukan karena keyakinan, karena kita menentang ya. Apalagi kalau penghasilan itu kita sangat penting. Kalau tidak penghasilan maka rumah tangga kita bermasalah ya. Kul ngucap sapa sallallahu marumin intufu la menyamarake sapa sira mafim fulu sudurikum dalam ati sira kulub
sira min malatihim saking perbuatan autubtum uta martelake sapa sira ing mafidurihim tudhiru tegese martelan sapa sing ya alam mongko weruhi ing ma sapa Allah Gusti Allah wa huwa uti Allah iku ya alam roh utawa ngerti sama barang fi samawat samawati ndang boro-boro langit wa malak wallahu ta'ala ala kulli syai'in dan sang juga dengan kuasa. Jadi bahkan di sini ada ayat berikutnya kalau kita merahasiakan baik kita suka dengan orang non muslim baik kita tampakkan maupun kita rahasiakan Allah tahu ya. Karena apa ya si pembuat kan tahu masa yang buat tidak tahu ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Ya'lamul maka Allah mengetahui segalanya. Wa ya'lamu ma bersama dengan wa ala kulli syai'in qadir. Wa minhu taglibun. Wa minhu tasai ta'dibuman walahu. Wa min la tasai ta'dibun nyekso sapa nyekso man walau ajan sapa man ing kufar. Jadi ya berkuasa karena orang sudah diperingatkan masih dijalankan nanti suatu saat akan mendapatkan siksaan. Udkur hiling sapa sira ya mantajeng akane nemu tin apa kulna awan mamba amlakan ama sapa kulna bi amlat hu kang awan hu ima min khan sang banjur muhdar kang ten tekake. Jadi nanti suatu saat di akhirat itu kan kita ditunjukkan semua amal perbuatan kita. Semua amal baik yang pernah kita juga ditunjukkan. Wa ma amilat hu min su. Amalan barang. Amilat tukang amal sapa kono hu ing ma min su ing bayan saking Allah. Jadi amal baik tunjukkan, amal jelek. Mutadaun utawi wa ma amilat iku dadi mutada. Tapi memang amal pertama kan dadi maf'ul bih. Khabaru tawaddu. Wa ma tawaddu. Wa ma uta barang amal kang nglakoni sapa kulna tu imam sing barang sing Allah iku tak ngarep-ngarep sapa kulunasin lau anna baina lamun sak temeni antara konasin wa baina su amadan ono kawelasan faidan kang adawayatan fi nihayatil bukti. Bahkan kalau orang menjalankan kejelekan, nah ini kan seperti ada tadi ya, baik buruk Allah mengetahui. Di sini disebutkan dengan kalimat yang lain. Orang menjalankan jelek mudah-mudahan tidak diketahui Allah atau mudah-mudahan ya diampuni lah kira-kira begitu kawelasan diampuni Allah. Wa yafinian jauh maksudnya tidak sampai disiksa gitu ya. Ya semua orang kan begitu ya. Fale semua kau termasuk ilahnya maring nafsu ya. Tapi inginnya yang baik dicatat, yang jelek tidak atau mungkin diampuni atau mungkin belas kasihan ya. Wa yuhadiru lan menten-menteni wa yuhadiru lan menten sapa Allah kad menten ing sira sapa Allah Gusti Allah nafsau ing bendone Allah karo balan Allah tidak kitiman Allah kan balan-baleni ya. Mari tadi ada lafaz yuhadiru sekarang balik kenapa di balan-baleni takkit supaya ya manusia itu benar-benar menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang karena semuanya akan tercatat.
baik dan buruk. Semuanya akan ditunjukkan baik maupun buruk. Wallahu ta'ala iku raufun zat kang akeh welase bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kajian kita ini bahwa kita ibadah kita perilaku kita semakin baik, semakin hari semakin baik. Dan apabila ada kajian saya, bacaan maupun penjelasan yang kurang begitu bisa dimengerti, sulit dimengerti, atau mungkin sedikit ada keliru, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik, semakin sempurna. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.